Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sore ini boleh ada di tempat ini. Kita akan bersama-sama mengikuti acara seminar tentang pemulihan Allah bagi para penyintas kanker. Narasumber kita adalah Ibu Pendeta Erika Fani dari Surabaya. Dan sore hari ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita, didampingi dengan suami tercinta Bapak Pendeta Ariel. Kami mohon bisa berdiri sehingga jemaat juga bisa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sedikit sekilas info histori dari perjalanan hidup dan pelayanan dari Ibu Pendeta Erika Fani beliau bersama suami Pendeta Dr. Ariel Arianto adalah pendiri Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia yang menaungi pelayanan di Indonesia Christian Cancer Community, yaitu komunitas cancer Kristiani dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu mereka juga mendirikan yayasan ini yang menaungi IC3 Filial Single Parent Community, yaitu mereka yang kehilangan pasangan hidup karena kematian. Rumah konseling Sikar, yaitu pelayanan konseling terminal dan konseling kedukaan. Lalu rumah belajar Satu Visi Bagi Indonesia, Lalu juga menerbitkan buku-buku, juga kaset-kaset. Nanti setelah acara ini selesai, Bapak Ibu yang rindu untuk memilikinya bisa membeli dengan mengganti uang cetak. Di belakang nanti ada petugas yang bertugas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu Pendeta Erika Fani ini menempuh studi S3 selesai tahun lalu dengan disertasi tentang kualitas hidup penderita kanker. Sejak tahun 2016, Ibu Pendeta Erika Fani merupakan seorang pejuang kanker ganas. Nanti bagaimana ceritanya, bagaimana kesaksian hidupnya yang bisa menguatkan setiap kita, kita nanti akan dengarkan lebih lanjut. Kita ingin lebih banyak mengetahui kesaksian dan motivasi dari Ibu Erika Fani. Kita nanti akan dengarkan bersama-sama. Tapi mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore yang luar biasa ini. Kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini dengan Ibu Pendeta Erika Fani, di mana kami akan mendengar sebagian kesaksian hidup dari hamba-Mu, dan biarlah seminar pada sore hari ini itu boleh menguatkan setiap kami, memotivasi setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi alat untuk memberkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom semua. Shalom. Terima kasih sudah kehadirannya pada sore ini. Dan ini sebuah momen yang penting. Karena kanker sekarang lagi bukan penyakit yang kita lihat jauh di sana, tetapi penyakit ini bisa menerpa siapapun, termasuk diri kita suatu saat nanti. Kenapa? Karena kanker itu bicara tentang sel. Tubuh kita ada ribuan triliunan sel dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan setiap menit, setiap saat itu membelah diri. Waktu pembelahan itu abnormal, berkembang liar, jadilah kanker. Teman-teman, saya seorang pejuang kanker. 2016 saya kena kanker jenis langka, agresif dan metastasis. Jadi kanker saya itu adalah kanker rahim. Kedua, indung telur saya kena, kelenjar getah bening,
cervix, dan 2 titik ditemukan di paru-paru. Dokter bilang hidup saya tinggal menghitung hari, terlalu kejam ya, sakitnya luar biasa ya, dan itu titik terendah dalam hidup saya. Dan bukan hanya itu, saya juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya, dan pendarahan yang sangat hebat. Saya pikir 1 tahun loh saya pendarahan, kok kuat ya badan saya ini, karena saya merasa saya sehat. Nah itu dia, padahal saya itu sudah kritis ya. Kita ini orang-orang kadang baru menyadari kanker stadium akhir ketika ya udah terlambat, karena kita merasa tubuh kita baik-baik saja ya, padahal kalau masih stadium 0 ya, stadium 1 itu kalau diobatin lebih cepat penyembuhannya dibanding stadium akhir. Kemudian 2018 Desember saya dapat kado Natal ya, kanker saya bukan relapse tapi kanker primer, hidup lagi jenis yang beda, yang ganas lagi, yang gila-gilaan lagi, dan dia menghajar ke payudara kiri saya, menyebar ke kelenjar getah bening saya ya, dan 2019 saya harus mengangkat operasi lagi ya. Nah teman-teman, saya sudah kehilangan banyak organ tubuh ya, juga bagian dalam tubuh, tetapi justru di kanker itu menjadi sebuah titik balik hidup saya ya, dan sampai hari ini saya dan suami melayani khusus untuk orang-orang kanker ya, juga para mereka yang tinggal pasangan hidup, dan fokus pelayanan kita memang di marketplace, di luar tembok gereja. Tujuan kami memang lebih kepada bahwa mereka kenal siapa Tuhan, karena nggak ada cara lain ya, nggak ada cara lain. Kanker itu sebenarnya sampai hari ini belum ditemukan obat. Nah ya, sekarang dengan pengobatan yang ada itu bagaimana? Itu untuk menolong, memperlambat metastasis dari penyakit itu. Tapi sebenarnya belum. Penyakit itu adalah penyakit purbakala dari zaman manusia sejak diciptakan. Karena itu bicara tentang sel yang melawan ya, yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika manusia lahir, sudah ada sel, dan itu potensi kanker bisa terjadi kepada siapapun. Anggota kami yang paling kecil itu ada yang masih usia 8 tahun kena kanker leukemia, dan yang umur lanjut itu 80 tahun. Ya, kanker laki-laki juga ada, kanker perempuan juga ada yang kena. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak, tumor, kita bicara tumor, ya. Ini gimana cara prakteknya? Ya, kanan ya. Oh, ada ke situ, salah posisi. Tidak juga. Teman-teman, tumor itu terbagi atas 2. Ya, kalau kita suka dengar tumor itu bagi 2. Pertama itu tumor jinak. Tumor jinak itu apa? Tumor jinak itu jerawat, bisu, ya itu tumor. Tapi tumor yang jinak. Nah, tumor ganas itu disebut enzim, dan dia adalah sel yang cerdas. Dia bisa membentuk jaringan sendiri. Kalau kita bilang saya nggak mau kasih makan si sel, dia pintar, dia tetap bisa cari jaringan. Dan sifatnya memberontak kepada sistem aturan yang ada. Jadi nakalnya setengah mati itu ya, sel itu ya. Dia tuh memberontak membangun jaringan yang baru. Dan dia bisa menyaruh. Dia punya teknologi AI, ya, big datanya kuat sekali. Dia bisa menyaruh menjadi apa? Sel yang baik. Tiba-tiba ngamuk lagi, ya. Maka itu pengobatan kanker itu adalah pengobatan yang serius, gak bisa main-main. Ya, jangan menunda, ya. Dan itu adalah kanker itu adalah salah satu penyakit terminal illness, penyakit di ambang kematian. Ya, jadi orang yang kena kanker sebenarnya akan melewati 5 tahap kedukaan. Ini seorang psikiater yang menemukan teori bernama Elizabeth Kubler-Ross. Dia meneliti dari 200 orang yang kena kanker, ya, sekarang berkembang menjadi teori untuk kedukaan, kehilangan pasangan hidup, ini juga bisa masuk, ya. Dan dia menemukan bahwa ada 5 teori yang akan kita belajar hari ini, ya, dan kita akan menemukan. Pertama itu apa? Elizabeth Kubler-Ross. Dia melihat kanker itu memang sangat serius, dan siapapun yang kena, ya, dia itu bukan hanya menghantam fisik, ya, bukan hanya menghantam fisik. Kena kanker sakit luar biasa, tapi ada yang nggak sakit, ya. Kenapa saya dikasih yang sakitnya luar biasa? Saya juga nggak tahu.
Kenapa saya dikasihnya kok bukan 1 sampai 7? Saya juga nggak tahu. Ya, apakah saya kepahitan? Ya mungkin iya, mungkin enggak. Apakah saya dihukum Tuhan? Mungkin iya, mungkin enggak. Ya, karena kita terlalu cepat menjudge, menghakimi. Padahal sebenarnya itu sel yang membelah diri tidak normal, ya. Dan penyebabnya apa? Nanti kita akan belajar. Jadi pada waktu orang mendapatkan hasil patologi, ya waktu dia menjalankan biopsi, jelas tertulis kamu kena karsinoma, ya kamu kena kanker ganas. Reaksinya pertama apa? Pertama itu penolakan. Jadi kalau orang kanker mengalami masa seperti itu, kita mesti mengerti. Jangan cepat-cepat masukin firman, mental ini. Ya, jangan langsung gara-gara usi, gak jaga makan, ya nggak bisa. Soalnya penyakit kanker itu lain dengan diabetes. Ya saya kena diabetes sekarang. Ya saya harus jaga pola makan ketat. Nah kanker, jaga pola makan ketat, olahraga hebat, pola hidup bagus, kena juga. Dan klien saya, pasien saya kebanyakan juga dokter. Dan itu melayani dokter tuh lebih susah. Ada dokter di sini? Ada bu dokter? Karena mereka ngerti secara medis. Ya, kalau kita ketemu dia, kita ngajarin mental, karena dia ngerti, gitu ya. Jadi yang pertama tuh reaksinya nolak. Gak mungkin saya ini kan hamba Tuhan. Kurang apa saya melayani Tuhan, gitu kan? Saya jaga pola makan loh. Saya nggak makan bakar-bakaran. Saya nggak makan bumbu penyedap, makanan pengawet. Saya rajin olahraga, ya. Terus saya juga di rumahnya tidak ada polusi, udaranya segar. Kalau matahari kena itu hanya pagi hari, begitu siang saya nggak mau kena matahari, ya. Saya menjaga lingkungan saya higienis, cuci tangan terus. Tapi kok saya bisa kena? Gak mungkin. Ini pasti salah diagnosis, ya. Ini pasti salah dokter, ya. Ini pasti salah suamiku. Kenapa? Gara-gara dia aku kena kanker, ya. Ini pasti salah kucingku. Kenapa dia beranak di rumahku? Semua disalahin. Ya ini pasti gara-gara pendeta minus, karena gak pernah kunjungin aku. Contoh ya. Pusing ya. Kenapa? Karena penolakan. Gak mungkin bukan saya. Ini pasti ketukar sama pasien lain. Ya, ini pasti pasiennya bukan Erika. Mirip-mirip. Ya, itu penolakan. Terus yang kedua apa? Yang tahap yang kedua, marah. Ya, bener gua kena kanker. Tuhan di mana ya? Saya ini marah. Saya nggak mau ketemu orang. Ya, saya benar-benar marah. Kenapa? Karena harapannya tidak terpenuhi. Ya, dan itu sakit mengerikan loh kanker itu. Kanker itu mengerikan loh. Dia bukan hanya kena fisik kita, dia kena kejiwaan kita juga. Ya, marah kita jadi kejiwaan kita kena loh. Kita benar-benar rapuh, hancur, gak berdaya. Saya waktu kena kanker bilang sayap saya dipatahin semua sama Tuhan. Saya gak bisa terbang tinggi lagi. Ya, semua mimpi saya hancur berantakan. Ya, bukan hanya kena fisik, terus apa kejiwaan? Kena sosial. Penderita kanker kenapa mengurung diri, gak mau ketemu orang? Karena dia malu, dihakimi, capek ketemu dokter-dokteran minum ini. Saya waktu kanker dibilang gini, Erika, minum minyak tanah, ditim, dikukus. Minyak tanah, iya itu sembuh. Bukan dulu, minyak tanah ditim. Minyak tanah itu buat apa bu? Buat itu kan ya bahan bakar pakai api kan. Betul, sel kanker mati bu. Saya juga mati. Ya, jadi udah irasional. Ya irasional. Terus apa? Erika minum racun ikan. Ini bukan ikan bu, ini sel. Saya itu Erika bu, bukan ikan. Gitu ya. Ada lagi, wah macam-macam. Minum. Saya sebutin ya. Yang ditemukan di Kalimantan itu loh. Itu ada 34 jenis. Yang mana? Yang mana aja sikat. Yang ada kanker saya malah menyebar. Yang demam. Oh itu bagus demam. Gak boleh. Itu berarti infeksi. Ya. Nah ini kacau balau. Kacau balau. Sampai ada yang bilang, Erika pergi semedi ke gua. Hah? Saya mesti ke gua? Gua mana? Itu gua di sini. Ngapain ke gua? Gitu ya. Gak masuk akal semua gitu. Gak masuk akal. Kenapa? Ya karena capek menghadapi dokter-dokter yang gak jelas. Ya, nanti saya akan ceritakan juga
kejiwaan, sosial, ekonomi. Kalau kena kanker, kita bersyukur BPJS bisa tanggung ya, walaupun pengobatannya random. Ya, saya waktu kena kanker ragi itu di payudara kiri, ya, dokter bilang ini ada 23 jenis obat. Nanti kita akan biopsi ulang, temukan jenis apa untuk menemukan obat yang tepat. Anggota kami kena kanker payudara, 10 tahun diobatin malah bernama berdarah, pecah, bau sekali. Saudara tahu nggak apa? Di akhir hidupnya ternyata bukan kanker payudara, kanker kulit yang ada di payudara. Jadi nggak gampang, gitu ya. Itu yang membuat apa? Keuangan tuh habis tergerus. Belum lagi efek kita harus antri radioterapi, ya itu nggak mudah. Saya sendiri habis 3 mobil untuk pengobatan, nggak tahu mobil siapa. Betul, nggak tahu mobil siapa sampai sekarang gue bingung gitu ya. Secara benar, itu pun saya tidak selesai pengobatan. Kalau pengobatan selesai, nggak tahu orang udah pada bilang, ini kan lagi rumahnya dijual. Ini betul dipasang pelang dijual, tapi nggak laku. Kalau nggak saya tinggal di mana sama Pak Ari, tinggal di Kudus. Ya, secara itu dia menyerang ekonomi juga. Ya, habis-habisan. Bahkan ada orang sampai bangkrut, habis total karena pengobatan kanker yang sangat amat mahal. Ya, itu dia. Kena apa lagi? Tadi apa? Fisik, kemarahan yang muncul, kena semua itu kanker. Yang kelima itu apa? Rohani. Bisa di dalam saat kanker itu marah dengan Tuhan. Maka itu kita, saya khususnya, saya kalau ketemu orang kanker yang dalam keadaan rohani, yang mulai nomor 2 itu marah ya, marah itu, saya tidak menjadi pembela Tuhan, enggak. Saya kalau ketemu dia lagi marah sama Tuhan, ya tahap yang kedua itu loh, bukan tawar-menawar, tahap kemarahan itu ya. Saya bukan pembela Tuhan, jadi saya dengerin dia marah, ya nggak apa-apa. Orang Alkitab juga menyatakan emosi itu wajar kok, ya dia marah, dengerin aja, karena dia sedang ada di puncak kemarahan. Ya, lalu kalau keadaan marah ini, kita mau ngomong apa juga mental, nggak bisa. Jadi biarkan dia luapkan semua emosinya, karena dia lagi kondisi tahap kedua ini kemarahan. Yang ketiga, tahap apa? Karena dia sudah menyangkal, marah, dia masuk tahap tawar menawar. Udah gini deh Tuhan, kalau kau sembuhkan aku janji melayani Tuhan dari pagi sampai malam. Ya, aku janji jadi misionaris, pergi ke hutan, pedalaman. Ya, Tuhan kalau sembuhkan aku mau nyanyi. Ya, Tuhan kalau sembuhkan aku jadi pendeta. Wah, banyak keinginan. Ya kenapa? Karena sudah hopeless. Jadi itulah tawar menawar yang muncul. Ya, kalau Tuhan sembuhkan aku nanti begini-begini. Itu masuk periode ini. Kemudian yang keempat, tahap apa? Ketika tawar menawar nggak mempan, ibu-ibu, bapak-bapak, depresi. Ya, depresi, maunya nangis, nggak mau ketemu orang, nggak mau makan. Ini kalau depresi nggak ditolong, ya di dalam lapangan orang yang kami layani mengalami depresi. Waktu dia ketahuan kanker, sebenarnya masih ada harapan hidup tuh. Tapi karena dia depresi, 1 bulan dia meninggal dunia. Ya, waktu ketemu kami dia masih mau ajak ngomong. Tapi begitu ada rombongan lain datang, dia langsung balik badan, nggak mau lihat. Dan menolak makan, menolak pengobatan, akhirnya 1 bulan benar dia berpulang depresi, ya. Dan ini serius sekali. Tetapi kalau dia sudah bisa melewati masa depresi, ini masuk tahap yang terakhir, yaitu apa? Penerimaan. Yang memang saya kanker, ya. Saya memang sadar saya penderita kanker. Nah, dari tahap 1 sampai 5, apakah setiap orang akan melewati orang kanker? Belum tentu. Bisa aja tahap pertama dinaik, depresi, balik lagi kemarahan, bisa polanya. Atau bisa juga langsung balik lagi ke depresi lagi. Terus masuk lagi ke denial, penolakan, ya. Terus marah, itu bisa berantakan. Bisa, sampai akhirnya masuk penerimaan. Pendeta Arianto mengambil disertasinya dari tahapan Elizabeth Kubler-Ross ini, dia masukin tahap yang ke-6, yaitu berbuah. Jadi penderita kanker bisa tetap berkarya. Saya juga nggak pernah menyangka saya bisa sampai hari ini. Saya pikir saya sudah habis hidup saya di kanker itu, sudah tamat.
Ya, saya tidak menyangka ternyata saya dan suami bisa ambil S3 khusus untuk mendalami tentang kanker. Ya, dan saya tidak menyangka saya bisa bicara juga kepada 30 dokter. Ya, untuk apa? Bicara tentang penyintas kanker. Dan saya tidak pernah menyangka bisa masuk SCTV. Nggak pernah menyangka. Kenapa? Karena penyakit itu siapa sih yang mau? Gitu ya. Tidak ada siapapun yang mau kena penyakit itu. Berikutnya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa kita perlu bangkit dan menghadapi kanker dengan medis? Ya, waktu kita kanker itu pasti shock, ya, pasti terpukul, pasti hancur hidup kita, ya, pasti dalam bayang-bayang kita sudah bicara tentang kematian. Karena kanker itu ya udah dekat dengan kematian sebenarnya, ya, dan kita nggak tahu. Lalu mengapa kita harus tetap punya diri untuk bangkit menghadapi kanker? Saya 2016 begitu saya tahu saya kanker, saya bilang kepada suami, Pak, pertahankan hidup saya, pertahankan hidup saya. Kamu punya apa? Kita punya apa? Mobil, Pak, jual mobil. Kita punya rumah, jual rumah. Pertahankan. Kenapa saudara? Karena hidup kita itu mahal, hidup kita itu bernilai. Saya masih muda, saya masih punya harapan, meskipun 50-50. Waktu saya menjalani operasi, dokter bilang, bisa aja kamu gak bangun lagi loh. Bisa aja waktu gunting itu memotong organ tubuhmu, kanker itu kan penyebarannya dua, melalui darah, melalui kelenjar. Dan saya melalui kelenjar. Jadi lompatannya lebih hebat. Waktu digunting, bisa aja dia lompat ke paru-paru, dia lompat kemana. Apalagi saya dikatakan dokter, hidup tinggal hitungan bulan, kanker jadi kanker otak dan kanker kulit. Itu mengerikan sekali, ya. Dan ini, tapi ada kemungkinan bisa peluang untuk bertahan hidup masih ada, 50-50, ya. Jadi ini penting, harus menempuh dengan medis. Mengapa kita perlu bangkit dan menghadapi kanker ya dengan medis? Karena kanker itu gak kekejar kalau pakai herbal, ya. Kita harus pakai medis karena itu adalah ilmiah, penelitian, riset yang dilakukan kepada orang-orang, ribuan orang ya yang dilakukan. Dan ini gak main-main, sudah terukur, ya. Maka itu kanker gak bisa. Perang kita itu mesti bawa senjata yang lengkap, ya. Karena kalau kita gak punya senjata, didiemin aja, kanker itu makin gila menyebar, merusak jaringan yang lain, organ yang lain. Akhirnya kita gak tertolong, ya. Klik berikutnya. Lalu apa hubungannya kanker sama sakit fisik dan jiwa? Sangat berkaitan. Tubuh kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, roh, ya. Ada yang menganut 2, it's okay, nggak perlu dipertentangkan, ya, tubuh dan roh. Tapi kanker itu berhubungan dengan tubuh kita, ya. Jadi kalau dalam tubuh kita, ya, ada benjolan yang nggak wajar, periksa. Kalau tubuh kita tiba-tiba ada pendarahan abnormal, dari mana? Periksa ke dokter. Kalau tubuh kita ada demam berkepanjangan, nggak berhenti, periksa ke dokter. Kalau waktu kita BAB, BAK, ya, dan itu nggak normal, periksa ke dokter. Ya, kalau kita tiba-tiba rasa nyeri, ya, rasa nyeri, dan itu ada apa ya? Itu harus periksa ke dokter. Ini tubuh kita. Nah, tubuh sakit, jiwa kita juga kena, namanya disebut mental, ya. Jadi pengaruh. Kalau mental kita ikut sakit, kita syok, kita nangis, ya, kita depresi, kita ngerasa yang udah gak ada guna, pengen mati. Bapak Ibu tahu nggak, sel kanker tuh hidup loh. Dia suka lari, penderita kanker, untuk bunuh diri. Betul sekali, apalagi malam hari. Ya, saya merasakan, saya mengalami sampai sakitnya tuh rambut saya tarik, sakitnya luar biasa. Jiwa kita juga sakit, ya. Kita jadi jiwa yang sakit itu pengaruh ke fisik, akhirnya memperburuk kesehatan kita. Maka itu jiwa, waktu kita mengalami kanker, jiwa kita harus kita perbaiki dulu supaya kuat menghadapi sakit, ya. Dengan cara apa? Cari pendeta yang mengerti, cari konselor, ya.
konselor yang memang profesional, ya Bapak Ibu ya, cari caregiver yang bisa memahami kita. Nah itu pengaruh kepada visi kejiwaan dan juga pengaruh kepada rohani kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kanker relapse, apa itu kanker relapse? Kanker relapse itu gini, kanker tiba-tiba waktu pengobatan dinyatakan bersih. Sebenarnya kanker itu nggak ada kata sembuh ya, tapi remisi, ya, diremisi. Saya remisi 2 kali, remisi. Lalu kemudian nggak lama, setahun, 2 tahun, setengah tahun, 10 tahun, muncul lagi kankernya di tempat yang sama. Itu relapse, ya, kanker yang sama di tempat yang sama. Nah, kalau saya bukan relapse, saya kena kanker, kemudian remisi. Ya, remisi itu ya diizinkan beberapa waktu tidak ada kanker, selnya habis ya. Kemudian tumbuh lagi jenis yang baru. Jadi saya disebutnya primer. Ya bukan relapse, tapi jenis yang lain kankernya. Kanker itu banyak jenis, banyak sekali jenisnya. Dan itu ganas tumbuh di tempat yang lain. Ya, jadi saya kena yang itu. Ada dokter bilang sih ada bisa tumbuh yang ketiga kali, dokter gitu ya, karena dia lihat dari hasil patologi dan segala macam. Jadi kanker yang relapse itu perlu nggak kita berjuang lagi untuk pengobatan? Karena trauma loh. Ibu-ibu tahu nggak? Saya punya anggota itu seorang pengacara dan kena kanker amandel, ya. Dan setiap kali sampai hari ini, dulu ya waktu dia pengobatan, dia sampai duduk di lantai nangis seperti anak kecil. Trauma sekali loh, pengobatan itu sakit loh. Ya, saya sekarang, padahal sudah lama ya, 9 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya kalau pergi ke rumah sakit itu, saya mencium aroma yang seperti waktu saya sakit. Suami saya nggak cium apa-apa, tapi saya cium dan itu leher itu kayaknya tersedak gitu. Ya itu kenapa? Trauma. Belum lagi waktu kena kanker yang pertama, badan kita masih kuat bertempur melawan si sel. Sekarang relapse, badan kita sudah gak kayak pertama, tenaga kita sudah berkurang. Ya, apalagi kanker yang berikutnya sudah beda lagi. Ya, maka itu ada orang yang akhirnya memutuskan tidak mau diapa-apain. Ya, dan dia bilang trauma. Setelah apakah harus tetap berjuang? Dia harus tetap berjuang. Ya, harus tetap bangkit berjuang. Ya, untuk apa? Sekarang pengobatan kanker itu apa? Pengobatan kanker itu yang mengenal disebut operasi, ya, radiasi, itu penyinaran, kemudian kemoterapi. Kemoterapi itu terbagi lagi dengan pil maupun dengan infus, ya. Jadi itu cairan itu membunuh semua sel, termasuk sel baik dan sel buruk. Ya, reaksinya macam-macam, muntah, mual, rambut rontok, kuku lepas, kalau kena kulitnya juga jadi rusak karena dia membunuh, dan itu menghadapi si sel kanker. Ya, nah sekarang IC3 sudah kerjasama dengan 3 rumah sakit. Ya, 3 rumah sakit ini adalah Adiusada di Surabaya, khusus kanker. Yang kedua rumah sakit Mitra Keluarga Kenjira, khusus kanker. Yang ketiga adalah rumah sakit modern Guangzhou. Saudara, ini 3-tiganya bicara soal kanker, ya. Ini kalau ada teman-teman yang mau berobat siapapun, beritahu kami akan bikin surat, akan mendapatkan potongan harga, ya. Dan ini bukan untuk kami perjuangkan. Kenapa? Karena waktu saya sakit kanker pun diskon 5% itu berharga banget, 10% itu berharga banget, ya sangat besar, gitu ya. Dan ini akan membantu. Nah, kalau rumah sakit modern Guangzhou ini pengobatannya lebih modern ya. Dia ada minimal invasif. Jadi pembedahan yang tidak menghancurkan seluruh tubuh. Ya, jadi obat kemonya bukan lagi menghancurkan semua sel, tetapi dia bentuknya seperti beras kecil. Ya, beras kecil yang ditaruh kepada sasarannya langsung ditembak. Dan dia punya aliran itu, ya, ditutup. Jadi benar-benar sistem pembekuan yang dari yang dingin kembali lagi normal sampai selnya mati sendiri.
Jadi mengurangi sel-sel yang buruk. Ya, saya sudah kemarin ke Bali sama Pendeta Arianto, saya jadi pembicara dan saya melihat memang mereka teknologinya makin canggih sekali. Ya, dan mereka ada menyediakan juga konsultasi gratis. Jadi nggak usah takut konsultasi aja, jadi nggak jadi urusan kedua. Karena saya di sana tuh ada juga penerjemahnya ya, dan ya pelayanan-pelayanan yang ada. Ya, dan itu sangat membantu pasien, khususnya menghadapi kanker itu tidak boleh stres. Kalau penderita kanker ya, terus kita para pendamping berantem terus, nggak lama meninggal, nggak bisa loh. Ya, jadi kalau kita melihat ada saudara kita, pasangan kita kena kanker, mau berantem, tahan aja mulutnya kayak River. Karena apa? Karena dia udah nggak sadar, sakitnya luar biasa. Bisa aja dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatimu, ya, karena dia nggak sadar sakit. Maka itu kalau mau ajak berantem, jangan, gitu ya. Udah simpan aja, keluar aja, ngomong sama Tuhan, aduh kesal. Kemudian kenapa? Bisa stres, gitu ya. Apalagi berantem anak sama mama, depannya bapaknya sakit. Udah itu tambah stres, ya. Jadi ini mesti benar-benar, ya, kita mesti paham. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya apa pengobatan medis dengan herbal? Oke. Bisa nggak dengan herbal pasti sembuh? Herbal itu bukan pengobatan utama, ya, karena herbal itu sebenarnya buat imunitas tubuh, supaya kita bisa punya imun dalam tubuh menghadapi sakit. Tapi ada herbal tertentu yang harus konsultasi dengan dokter, karena bentrok dengan obat dari medis, ya. Nah, herbal itu juga belum terukur 3 gelas jadi 1 gelas, ya. Terus minum ini, saya minum daun sirsak, apa yang terjadi? HB saya drop, ya. Jadi kita mesti benar-benar melihat herbal, apapun bentuk herbal itu sebagai imunitas. Tetapi kalau kanker nggak bisa dikejar herbal. Herbal tuh gini loh, kayak orang lagi lari, herbal tuh lari begini. Nangkep nggak? Kanker dia udah sampai ke dia masih begini. Ya, tapi kalau medis terlalu dikejar gitu ya. Nah itu dia. Saya kalau nggak obatin dengan medis saya juga udah lewat loh. Karena kankernya ini aja pakai medis aja udah kemana-mana, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang penderita kanker hidup berpacu dengan waktu. Karena kanker itu cepat metastasis penyebaran, ya. Klik berikutnya. Jadi pertanyaannya sekarang apa yang harus saya lakukan? Oke, yang kamu harus lakukan pertama, doa. Tanya Tuhan, pengobatan apa yang tepat, yang baik untuk saya Tuhan. Tuhan kuatkan hati saya. Saya jujur, saya down. Saya takut. Saya bingung Tuhan. Ya. Kemudian kita pergi ke rumah sakit, bertemu dengan dokter onkologi. Kita menjalankan biopsi. Nggak boleh bilang saya kena kanker. Pemeriksaannya apa? Buktinya apa? Ya karena insting. Nggak boleh ngaco. Ya, harus biopsi. Biopsi itu diambil jaringan dalam tubuh kita, kemudian diteliti. Ini jenis apa? Mungkin tumor jinak, ya, atau tumor ganas. Nah, itu biopsi. Nanti dari hasil biopsi keluarlah hasil patologi, dan itu akan menentukan pengobatan apa yang harus kita jalani. Bu, kalau saya biopsi, saya nggak mau pengobatan, katanya itu ya ganggu macam tidur ya, makin menyebar ya. Ya saya nggak tahu yang bagian itu. Tapi biopsi itu untuk menentukan jenis apa. Lebih baik kalau kita ketahuan lebih dini, karena pengobatannya jauh lebih cepat. Peluang untuk sembuh itu jauh lebih mudah, ya. Kemudian setelah itu lakukanlah, ya, apa yang dilakukan disarankan dokter. Tapi kita juga harus lihat second opinion dokter yang berikutnya bicara apa, ya. Nah, ada pertanyaan gini, gejala saya seperti orang kanker, tapi kok saya nggak ditemukan kanker ya? Nah, itu kemarin di Bali ada yang tanya begitu, ya. Saya tuh kanker, tapi saya kok dokter tidak menemukan saya itu kanker. Saya putus asa, Bu Erika, gitu ya. Ya, bisa aja itu sel kanker yang masih kecil sekali dan susah kedeteksi. Ya, bisa saja. Atau ya itu mungkin aja bisa seperti itu, ya, atau bukan kanker, tapi karena kemarin itu
seorang ibu payung darahnya sampai keluar darah ya, dan akhirnya dokter mengatakan coba kamu MRI otak, mungkin pusatnya dari situ. Kalau saya sih feeling dari kepala. Jadi itu reaksi yang kamu sebenarnya nggak apa-apa, tumor jinak, kamu nggak usah takut, tapi ini kepalanya. Nah itu semua rangkaian ya jaringan itu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Pergi ke medis, perjuangin ya. Tapi sekali lagi hanya Tuhan. Ya berdoa sama Tuhan. Terus apa lagi? Nah, pemulihan Allah bagi penyintas kanker. Ya seperti saya tadi bilang, tubuh, jiwa dan roh kita. Ya, sebenarnya kanker itu cuma satu sih sebenarnya kalau saya menemukan obatnya. Apa itu? Tuhan. Tuhan. Kok enak banget Bu Erika ngomongnya? Ya, memang begitu. Ya, Tuhan kalau mau sembuhin kita kayak balikin tangan sebentar aja. Betul. Tapi kalau dia nggak menyembuhin kita, justru di dalam penderitaan, saya ketemu Tuhan di kanker itu. Pikiran saya terbuka sekali melihat penderitaan itu dari cara yang berbeda. Maka itu yang paling kita penting letakkan adalah percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan itu bisa memulihkan bukan hanya fisik kita, jiwa kita, roh kita semakin berakar dalam Tuhan. Saya nggak ngerti Mazmur yang bilang begini, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Saya nggak ngerti ayat itu, tapi ayat itu hafal di kepala saya. Sampai waktu saya kena kanker ganas, saya baru mengerti jiwa yang haus kepada Tuhan. Ya betul. Sampai saya bertanya, siapa Engkau Tuhan? Kanker itu dalam musiknya saya. Siapa Engkau Tuhan? Saya mengalami kerinduan kepada firman itu gila-gilaan, seperti rusa yang rindu air. Sampai itu Alkitab di tempat tidur saya. Saya datang ibadah ya, ibu bapak pakai kursi roda dan duduk di situ, badan nggak kuat, mata pengen tidur karena badan kan lain ya, tapi kuping saya dengar, dan itu saya bisa nangis sepanjang ibadah. Mau khotbah gaya apapun, yang keras, yang apa, ujiannya seperti apapun, saya nangis. Hatinya lembut sekali, ya, untuk menerima firman yang hidup. Itu sebabnya ya Bapak Ibu, pemulihan Allah itu bukan hanya secara fisik. Meskipun saya sudah kehilangan 7, ya, saya ini punya golden hand, tangan mahal. Tangan kiri saya sudah tidak boleh luka setetes darah keluar, karena virus langsung masuk, langsung menyerang otak saya. Karena saya sudah tidak ada marinir yang melindungi jalan untuk menuju otak. Dan bukan hanya itu, tangan kiri saya bisa langsung bengkak, dan itu sakit seumur hidup. Ya, kemudian badan saya sendiri sudah gak kuat angkat barang lebih dari 2 kilo. Kenapa? Karena organ tubuh saya banyak diangkat, dan itu sakit ke badan, pengaruh ke fisik saya. Rapuh ya, rapuh. Tapi kita lihat di sini ya, kita nggak bisa bersandar kepada kekuatan tubuh. Alkitab ngomong tuh benar, tubuh kita makin lama makin merosot. Karena rumah kita bukan di sini, tapi kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi pemulihan Allah itu benar-benar kepada jiwa saya. Ya, kanker itu masih ada, masih 2016 saya masih berjuang, tapi jiwa saya pulih loh dari Tuhan. Sampai tempat tidur saya itu jadi mimbarnya saya. Yang kunjungin itu malah mereka yang nangis-nangis. Ya, masalah mereka kok lebih berat dari saya Tuhan. Padahal mereka lihat masalah saya lebih berat daripada masalah dia. Ya, dan ibu-ibu tahu, hidup saya diangkat skripsi mahasiswa di Surabaya yang berjudul Tempat Tidurku Adalah Mimbarku. Saudara, indah banget loh. Ya, jadi Tuhan memulihkan jiwa saya waktu itu. Dan bukan hanya itu, roh saya kepada Allah. Ya, di dalam pengenalan yang benar. Ya Tuhan, selama ini aku mengenal Tuhan kacau amat. Ya, baca Alkitab
Maka itu ketika jiwa kita, roh kita baik, tubuh kita pun akan ikut membaik. Ya, banyak. Ya, waktu kena kanker, papa saya meninggal dunia, papa dia meninggal dunia, ya, ekonomi kami hancur berantakan, anak-anak masih kecil, saya harus siap melepaskan mereka, menyambut tangan Tuhan. Suami didoakan untuk melepaskan istrinya, ya, bahkan dibilang kalau suami mau menikah izinkan Erika, gitu ya. Anak-anak juga mau diambil, ini anak buat saya aja, ini buat saya aja. Dia nggak tahu ya, anak-anak itulah daya tahan, daya juang hidup saya untuk bangkit, ya. Nah, seperti itu. Lalu muncul pertanyaan lagi, kalau Tuhan bisa memberikan saya kesembuhan secara mukjizat, kenapa saya harus jalani pengobatan? Iya loh, saya sakit kanker itu nggak lama. Ada orang sampai bertahun-tahun ya. Saya 3 bulan 2016 dan saya dapat mukjizat. Kanker yang katanya di paru-paru 2 titik sembuh. Ya, saya dapat mukjizat. Lalu kenapa Tuhan nggak berikan mukjizat aja? Kenapa saya mesti seperti Daniel masuk ke lubang singa dulu? Meskipun singa diatuk-atuk mulutnya masuk ke perapian, kenapa? Ya, kenapa nggak langsung dikasih karpet merah? Gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah masuk di dalam penderitaan, kita nggak akan pernah melihat Allah dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah takut, merasakan takutnya dengan singa. Dapur perapian yang 7 kali lipat lebih panas, masuk ruang radiasi. Ya, bahkan sekarang saya kena saraf yang suka goyang sendiri. 8 tahun nggak boleh cabut gigi setelah radiasi. Ya, efek-efek sampingnya juga ada. Ya, operasi sampai lupa ingatan. Itu pernah ngalamin. Kenapa? Ya, karena kita nggak akan pernah menemukan arti hidup kita yang lebih apa namanya? Mengenal Tuhan di situ. Ya, mukjizat itu bukan meniadakan medis. Mukjizat bisa diukur dari data pengobatan, riset, penelitian. Jadi bukan sembuh gitu, tapi itu bisa diukur. Ya, bukan asal-asal saya sembuh padahal kanker masih banyak. Jadi memang harus mukjizat Tuhan tidak pernah bertolak belakang dengan pengetahuan. Memang mukjizat ada, ya, yang hebat-hebat tuh ada. Tapi kan itu Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya itu kan mukjizat yang luar biasa, ya, dan segala macam. Tapi sekali lagi Tuhan izinkan ini untuk kita mengalami Tuhan di dalam penderitaan. Lalu pertanyaannya, bisakah kanker sembuh? Dan bagaimana setelah remisi hati saya masih hancur? Jadi saya banyak temukan di anggota kami. Ya karena hatinya belum disentuh oleh Tuhan. Ya bukannya Tuhan, tapi dia tidak membuka dirinya. Dia hanya sibuk memikirkan pengobatan. Tapi sebenarnya hatinya butuh sentuhan itu. Jadi ketika dia bisa nggak kanker bisa sembuh? Ya remisi bisa. Berapa lama? Nggak tahu. Ya, tapi apakah kenapa saya masih hancur hatinya? Karena kamu masih dalam posisi 5 tahap kedukaan itu. Ya bisa aja kamu dalam sisi denial, menyangkal, ya, atau dalam sisi depresi yang belum tuntas disembuhkan. Ya, klik berikutnya. Terima kasih. Siapa bilang kanker kita nggak bisa berkarya? Ya, saya menulis buku ada 35 judul. Ya, menciptakan lagu. Saya udah nggak keluarin album. Kemarin keluarkan 2 album. Berarti ya sudah gitu ya. Dan ya banyak yang kita bisa kerjakan. Ya, di dalam hidup yang lebih berkualitas. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya serahkan kepada Ibu Fani. Maaf ya, Pak. 11-12. Oh iya, ada Family ini. Ya, kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Selamat sore Bu, nama saya Mauni. Saya mau bertanya Bu, untuk bedanya kanker dan tumor tadi, pengertian yang saya terima selama ini, tapi tolong nanti dikoreksi ya Bu ya. Kalau tumor itu daging yang tumbuh, jadi apa jaringannya? Misalnya paha ya paha, kentol gitu, jaringannya sama tapi dia tumbuh.
membesar gitu. Tapi kalau kanker itu adalah jaringan tertentu yang tidak tahu definisinya apa, tapi dia akan memang kelenjarnya itu yang bertumbuh, jadi apa namanya, jaringan itu yang bertumbuh, tapi pertumbuhannya mungkin bisa cepat bisa enggak ya. Nah, jadi kalau ada bagian tubuh yang dilalui, misalnya ada di paha misalnya, terus dia melewati tulang, maka tulang itu akan dirubah menjadi jaringan seperti kanker tadi itu. Tapi kalau tumor misalnya tumbuh di paha, dia ketemu dengan tulang atau melewat tulang, dia tidak akan merubah tulang itu, tapi dia akan mendorong aja, mendesak, mungkin sampai patah tulang itu. Nah, kemudian yang kedua, ganas dan tidaknya itu ditentukan dengan seberapa cepat dia menyebar. Itu yang pertanyaan saya. Nah, tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak. Saya akan jawab ya. Tumor itu terbagi dua, tumor jinak, tumor ganas. Ya, tumor jinak itu tumbuh seperti bisu, jerawat, dan itu tidak apa-apa karena dia jinak. Ada juga tumbuh di payudara, benjolan, tapi itu bukan kanker, itu fun. Ya, maka pengobatan herbal bisa sembuh karena dia bukan kanker. Tetapi tumor ganas bisa menyerupai daging, ya, yang tumbuh di sini, ya, atau bentuknya lain, jaringan, ya, oke. Tumor ganas itu kanker, dan tumor ganas itu dia munculnya di mana? Waktu pemberahan sel abnormal, dia bisa tumbuh, misalnya contoh, anggota kami seorang remaja SMP, dia waktu jalan dia jatuh, dia bilang gara-gara jalan dia jatuh, bukan, karena kamu sudah ada kanker, ya. Jadi waktu kamu jalan tulangnya rapuh. Saya bilang kamu sekarang pengobatannya apa? Saya mau pengobatan ini. Nah, itu tumbuh di kaki, ya, di kaki, benjolan gitu kan. Dan itu menentukan kanker itu dari mana? Biopsi. Biopsi itu diambil jaringannya, diperiksa secara lab, ambil darah untuk melihat CEA. Ini ada CEA-nya naiknya. Nah, dari sana baru tahu ini jenis apa. Banyak Pak. Ada juga kanker mata, tubuh benjolan, ya, kanker nasofaring sampai segini. Saya pernah melayani itu, maaf ya, sampai 3 hari saya masih cium itu aromanya, ya, benar-benar. Tapi waktu itu hidung gak terbiasa ya, jadi sampai besar. Itu cancer, ya. Ada juga kanker lidah dipotong, ya. Kalau kita bisa dioperasi juga baik. Kalau saya ya, banyak untuk kanker ya. Jadi kanker itu terbagi atas dua. Dia tumbuh di mana? Dan dia sifatnya akan bermetastasis, menyebar ke sekelilingnya. Ya, dia akan menghancurkan di sekelilingnya. Contoh, saya kena kanker rahim, langsung dia menyebar ke 2 indung telur saya kiri kanan. Ini karena saya diangkat, akhirnya saya kena osteoporosis min 3. Dia dampak dari pengobatan. Lalu menyebar ke kelenjar getah bening. Ini imunitas saya dihajar. Menyebar ke serviks, ya. Kemudian dia lompat karena melewat kelenjar 2 titik di paru-paru, ya. Empedu saya juga udah nggak ada kata empedu, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sifatnya itu merusak jaringan itu. Kalau nggak dilakukan pengobatan, didiamin aja, bisa menyebar ke tulang. Itu sakit sekali. Anggota kami, dia udah nyebar ke tulang, itu tulangnya sampai nggak ada ya Pak Ali, dimakanin sama kankernya, tulangnya nggak ada, dan itu sakit sekali loh. Dia datang pakai tongkat, masih bawa mobil, sakit loh, dimakanin sama si sel itu, kanker itu, ya. Jadi itu tubuhnya ya seperti itu, daging, payudara sampai, kayak apa ya, besar sekali, ya. Itu keluar darah, keluar mana, itu tidak nyaman, ya. Jadi seperti itu Pak, apakah bisa menjawab? Jadi tumor terbagi 2 Pak. Dia penyebarannya lewat darah atau kelenjar pengalirannya. Ya, maksudnya gini, kapan dia dikatakan namanya tumor? Kapan dia dikatakan namanya kanker? Oke. Tumor itu kan terbagi 2, jinak dan ganas. Kapan dikatakan kanker kan?
pada waktu yang dikatakan kanker itu ketika dia merusak, membangun sel sendiri di dalam tubuh, dan dia membangun jaringan sendiri, sifatnya memberontak, lalu muncullah kanker. Kadang kanker itu kita nggak berasa kita kanker loh, kita nggak tahu kita kanker, ya, dan itu mengerikan. Tahu-tahu stadium 4, tidak ada tanda-tanda. Ada yang begitu, kanker pankreas itu susah loh ditemukan, susah loh, tahu-tahunya stadium 4. Kanker serviks itu masih bisa ditemukan, pendarahan kan, ya, pendarahan. Nah, itu kita bisa tahunya dari mana? Kita mesti lihat peka benar-benar dengan tubuh kita yang turun-menurun secara drastis. Ya, pergi ke dokter onkologi, periksa, biopsi. Dari situ akan keluar hasil patologi, menentukan ini adalah sel kanker. Jenis apa? Jenis ganas. Gitu. Bisa. Terima kasih ya. Makasih banyak, pertanyaan Bapak kritis banget ya. Silakan berikutnya. Nanti kalau ada yang mau tanya tentang pendamping juga bisa dengan Yanto akan jawab ya. Makanan apa yang bisa memicu kanker atau tumor? Penyebab kanker itu apa? Sebenarnya penyebab kanker sampai hari ini misteri. Ya, penyebab itu misteri. Tapi secara umum, makanan apa yang pasti tidak mengandung karsinogen, zat-zat tertentu yang memicu terjadinya kanker, seperti bakar-bakaran yang hitam-hitam itu arang-arang, ya, kemudian makanan pengawet, nah itu ya, itu juga bisa kena kanker. Ya, terus apalagi polusi udara, pembakaran hutan, orang bakar sampah, bakar plastik, itu karsinogen, ya, itu mempengaruhi bisa ke paru-paru kita, gitu ya. Terus jarang olahraga, terus berat badan yang terus naik, itu bisa pengaruh. Usia lanjut, ya, usia lanjut itu cenderung bisa kena kanker, ya. Kemudian radiasi. Saya ini menghindar radiasi, tapi kemarin karena harus periksa tulang, mau nggak mau saya masuk medan radiasi lagi. Karena radiasi itu bisa memicu kanker juga dampaknya. Ya, tapi yang nggak apa boleh buat lah ya. Kita kan nggak tiap hari radiasi juga kan, setahun sekali, oke lah. Kemudian maka itu di rumah sakit yang bisa menyelenggarakan, menyediakan, menyiapkan PET scan itu nggak semua rumah sakit. Karena itu limbahnya rumah sakit itu berbahaya, ya, untuk kesehatan penduduk sekitar. Bersyukur Mitra Keluarga Kenjeran sudah mendapatkan izin, tapi belum. Surabaya belum. Ya, juga rumah sakit yang ada di Surabaya katanya sudah siap juga, ada yang sudah dapat. Ya, biasanya mereka PSK itu ke Jakarta atau ke Malaysia atau ke tempat lain. Ya, jadi sekarang penyebabnya apa misteri sampai sekarang nggak tahu. Kalau dokter sih bilang itu nasib mulah kata dia. Tapi kalau bahasa saya bukan nasib ya, itu adalah privilege, hak istimewa dari Tuhan. Kita bisa merasakan sedikit saja kisah salib yang menginspirasi. Dan juga 3 pesan dokter buat saya kalau kanker. Pertama, gak boleh stres. Kedua, gak boleh stres. Ketiga, gak boleh stres. Ada dokter yang mengatakan gini, kanker itu bisa genetik. Jadi kalau atasnya kanker, turunan kedua, turunan ketiga genetik. Gitu ya. Sampai turunan ketiga gitu. Ada juga dari nenek, nggak ada kena, nggak ada kena. Itu semuanya nggak tahu siapa yang kena gitu. Bisa genetik, tapi itu faktornya ya bisa juga ya. Dari makanan juga bisa, tapi lebih banyak itu dari pikiran. Oke lah, dari pikiran apa aja oke lah, terima ya. Habis misteri sampai sekarang. Terima kasih pertanyaannya. Ayo yuk. Ayo silakan ya. Terima kasih. Saya tamu. Tamu. Ayo kita sapa semua. Tamu. Ini saya setahu saya yang melengkapi aja mungkin ada satu kanker yang bisa dicegah, kanker serviks ya, untuk wanita yang masih menstruasi ya, maksudnya mestinya tuh seperti putri saya dari ABG, dia sudah vaksin
untuk kanker cervix. Jadi ada satu kanker yang bisa dicegah dengan vaksin, karena itu penyebabnya HPV, Human Papillomavirus. Dan saya sendiri, kandungan saya sudah diambil, tapi puji Tuhan bukan karena kanker, tapi karena penebalan dinding dalam rahim. Jadi di dalam rahim saya menebal. Dokter di Kudus, dokter Pamor sudah bilang angkat, buang, karena anak sudah gede. Cuma saya masih takut. Saya ke Semarang, ke dokter di Semarang, diobati, tapi bukannya makin tipis, makin tebal. Terus puji Tuhan, saya sempat cerita ke istrinya, bosnya suami. Dia menyampaikan ke suaminya, suami saya dipanggil, dikasih uang, kamu bawa istrimu berobat di Singapura. Dan dokter di Singapura juga sama, ini penebalan dinding rahim dan dibuang saja karena 5% bisa berubah jadi kanker. Jadi akhirnya tahun 2012 rahim saya diambil melalui operasi laparoskopi, jadi tanpa bekas. Jadi saya hanya menambahkan info saja untuk yang mungkin punya anak gadis ya, sebaiknya vaksinasi untuk kanker serviks. Satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Itu ya. Betul. Oh ya, salah satu penyebaran kanker itu juga melalui virus. Serviks, ya, itu virus. Datangnya dari mana? Kloset kamar mandi, saya ajarin anak gadis saya juga gitu. Jangan main duduk aja, apalagi di tempat-tempat umum. Kita nggak tahu virus itu dari situ. Ya, itu mesti jaga. Itu virus dan itu ganas. Ya, bersyukur memang ada vaksin. Ya, cuma masalahnya kan nggak tahu di kankernya akan muncul di mana. Ada satu bintang film Angelina, katanya dia punya potensi kanker di payudara. Belum terjadi kanker dia udah potong gitu. Itu ekstrim menurut saya. Ya, tetapi ya itu pilihan sih, oke lah, gitu ya. Jadi salah satu penyebarannya itu virus bisa. Terima kasih Ibu Tamu. Ada yang mau tanya tadi? Acung tangan saya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Suster. Saya punya ipar, adik istri saya itu seorang dokter. Dia juga aktivis kanker, tapi dia yang cuma anak-anak. Nah, baru-baru ini dia juga penyintas, tapi masih awal-awal. Kemudian begitu dideteksi, seluruh keluarga itu mendukung, terutama tadi biaya gitu. Ya memang harus didukung gitu, supaya pikirannya itu kan enggak kacau gitu ya. Terus akhirnya udah, terus setelah beberapa itu terdeteksi lagi, ini juga sudah diatasi lagi. Nah, kalau saya lihat tadi di 5 tahapan itu, nah kan ada firman hati yang gembira adalah obat. Nah, orangnya itu ya isi goreng gitu loh. Nah, makanya mungkin itu yang menjadi penyembuhan itu bisa cepat dan nggak ngefek ke jiwanya dan sebagainya gitu. Nah, seberapa besar peranan tadi ya, hati yang gembira adalah obat. Karena saya dulu pernah punya teman kantor, itu cuci darah itu sudah 2 kali, sudah di terminal di sini. Tapi orangnya ya begitu gembira, nggak sedih, nggak apa gitu. Nah, katanya angkatannya dia tuh udah kolek semua, dan dia sampai bertahun-tahun gitu. Sampai heran, teman-teman, kamu kok? Nah, apakah ini juga tadi ya yang gembira adalah obat? Terus pertanyaan berikutnya itu gini. Tadi saya tertarik statement Pastor, saya dalam penderitaan kanker itu benar-benar ketemu Tuhan, dan benar-benar Tuhan itu tadi istilahnya apa ya, berkenan dalam hidup saya.
bagaimana orang sehat tapi juga mengalami itu. Apa clue-nya mengalami itu kan? Apakah kita mau sakit kanker dulu? Kan kita nggak mau gitu. Dan saya percaya tadi yang disampaikan Pastor, karena saya juga dengar kesaksian dari Beri Lantang yang berobat ke Singapura. Obat yang dimasukkan ke tubuhnya dia itu, kalau netes di kulitnya aja melepuh kayak gitu. Nah, itu dimasukkan ke tubuhnya. Nah, kita nggak bisa membayangkan seperti apa. Ya, terima kasih. Makasih pertanyaan Bapak, ya bagus banget. Ya, susah ya. Pengobatan kanker itu, yang kemoterapi bisa memicu sel kanker baru lagi sebenarnya. Radiasi, ya. Jadi dinyatakan sembuh bisa muncul lagi. Makanya itu memang bingung sih pengobatan itu. Saya kemarin ke rumah sakit Guangzhou itu justru caranya tidak menghancurkan seluruh sel, tapi dengan cara invasif, minimal invasif. Jadi tidak menghindari radiasi. Ya, memang itu susah. Hati gembira adalah obat. Saya percaya itu. Tapi saya juga percaya tubuh kita izinkan dia untuk terluka. It's okay. Kita jangan deny. Aku tuh gembira terus. Saya kalau bertemu dengan penderita kanker, orang lihat dia gembira terus. Tapi ketemu saya nangis dia. Karena dia nggak bisa menampilkan wajah sedih, orang nggak akan ngerti kita. Capek. Lebih baik saya tampilkan wajah yang gembira. Hati yang gembira itu hati, itu bicara pikiran. Pusat kehendak, pusat perasaan itu hati. Jadi kalau kita gembira bukan cuma di wajah, ini topeng, tapi di sini kita gembira. Karena apa? Karena kekuatan kita cuma dari Tuhan. Jadi izinkan dia berduka, it's okay. Saya kemarin kena diabetes, hipertensi, osteoporosis. Saya sedih, shock itu nyata ya. Dan opnam lagi 4 malam. Saya minta suami jangan dampingin saya mau ngobrol sama Tuhan. 3 hari tisu saya habis nangis. Kemudian saya ngobrol sama Tuhan, ngobrol terus sama Tuhan, nangis aja ya. Saya shock Tuhan, badan saya udah gak kuat kayak dulu. Ya sekarang kena lagi, tapi ini membangunkan macam tidur gitu ya. Tuhan tahu kanker saya itu kan mengerikan gitu. Tuhan izinkan shock. Di hari keempat, saya baru publikasi ya, saya sakit, itu hari keempat. Tapi Tuhan langsung apa? Menghibur saya dengan cara Tuhan sendiri. Dia kirim saya flyer, dari rekan dokter. Erika, jangan lupa, berapa hari lagi bawa ke Bali jadi pembicara. Bisa nggak jadi? Gak bisa, kamu sudah dijadwalkan. Tunda, gak bisa. Artinya apa? Nanti saya bilang, Tuhan kasih saya kesempatan lagi. Makanya orang kanker, ayo punya pengharapan. Ya, mimpi kita masih kita bisa bangun. Saya waktu kanker ganas 2016, saya baca satu buku. Makanya kenapa saya suka nulis buku? Karena saya sembuh dari buku. Yang setelah dari Tuhan sendiri ya. Dibilang begini, ada orang sakit berat. Dia bawa peti mati keliling dunia, naik kapal. 10 tahun meninggal bukan karena kanker. Dan peti matinya masih utuh 10 tahun. Padahal vonis tinggal begitu hari. Wah, saya akan keliling dunia Tuhan. Saya mau sembuh. Akhirnya yang terjadi saya keliling global. Ya, itu jadi nggak apa-apa. Nah, sekarang berjumpa dengan Tuhan harus kanker dulu gitu ya. Ibu bapak, perjumpaan dengan Tuhan itu perjalanan spiritual yang misteri. Ya, jadi cara Tuhan itu lain-lain kepada kita. Yang tahu kita. Ada orang akan manis dari kecil ya sampai tua manis sekali, nggak diapa-apain gitu ya, nggak diapa-apain. Jadi benar-benar dia mengalami Tuhan ya, nggak seperti ada orang kena petir, masih mengalami Tuhan ya, enggak. Dia caranya lain. Tuhan itu ngerti kita loh, jadi jangan takut. Saya ini orangnya keras, ya keras. Maka itu sekarang saya ikut Tuhan keras. Ya, makanya kankernya bukan 1. Keras, cara Tuhan tuh keras didik saya. Ya,
mau diperkosa, pernah mengalami mau dikasih orang, mau dibuang, ya, terus apalah, banyak lah ya, banyak banget yang harus gimana. Tapi ya itu bagi saya ya sedih-sedih aja. Tapi drastis tuh, kayak dibuat titik minus dalam hidup. Di situ saya ketemu Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan karena bapak saya pendeta, bukan karena suami saya pendeta, tapi saya berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka yang membuat saya berlutut. Ya, saya bilang kalau saya pakai baju kabung, saya pakai baju kabung. Saya akan botakin rambut saya untuk menyatakan penyesalan kepada Tuhan. Ya, itu seperti itu. Jadi cara Tuhan itu ajaib. Karena dia sayang sama kita. Ya, karena anak itu mesti pangkatnya supaya dia sedar gitu ya. Tapi nggak menyakiti, nggak membunuh saya gitu. Itu ya. Jawab nggak sih Pak? Makasih ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Silakan. 1-2 ribu orang. Nanti ingatin saya ya. Saya mau ajarin ini, sadari, periksa payudara sendiri untuk menemukan benjolan. Tapi jangan di syuting, malu. Yang laki-laki itu bukan nama. Tanya. Saya mempunyai seorang teman. Sudah lama kami masih cukup baik. Cuma yang terakhir memang kita karena jarak kota dan waktu ya, karena rumah tangga masing-masing sudah jarang berkabar. Terus yang terakhir dia bilang kalau dia kena kanker, dan apa yang dia ceritakan tuh persis apa yang dialami dengan Rika. Dia sempat marah, negosiasi, dan akhirnya menerima. Yang saya tanyakan, sebagai seorang teman, apa yang harus saya lakukan? Karena dia orang psikolog, jadi saya cuma diceritain, tidak ada timbal balik. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang kedua, saya ingin menanyakan komunitas tentang kanker lebih lanjut untuk memberi informasi ke dia. Itu aja. Terima kasih ya. Iya loh, kita menghadapi orang kanker itu bingung ya. Nggak tahu bagaimana. Saya waktu saya sakit kanker, yang menghubungi saya malah nangis sendiri. Saya bingung nih, sakit tuh aku mau siapa dia nangis subukan. Saya kasih tisu gitu. Tisu mau ya, gitu ya. Nah itu gimana? Oke, ya itu nggak gampang, ya nggak gampang. Karena kalau kita banyak ngomong, dibilang nggak ngerasain gua sakit sih. Ngomong dulu. Sebenarnya caranya gini, ya. Untuk kita kunjungi, kita harus datang ke tempat dia, duduk dekat dia. Tapi izin ya, nggak boleh main duduk-duduk aja, main coba buat lajang dia, buat obat-obatan. Aduh gitu, sakit sekali. Ya, duduk di samping, apalagi kanker paru-paru, mesti izin, boleh nggak saya duduk di samping kamu? Nggak boleh, jangan tersinggung. Nggak pulang, aku marah, nggak boleh. Ya, jadi duduk di samping boleh, ya, dengerin ceritanya, dengerin aja, dengerin gitu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita bisa memberikan bantuan. Butuh apa? Rumah saya berantakan. Oke, bantuin aja perhatikan. Saya butuh informasi tentang dokter, carikan info dokter. Gitu ya. Saya butuh catering karena kanker ini saya nggak bisa makan sembarangan. Bantuin memasak yang bagus. Itu bisa baik. Terus yang kedua, gunakan 5 bahasa kasih. Nah, ini yang saya lakukan. Ya, dengan Pak Arianto. Kalau kita kunjungi penderita kanker, kita gunakan 5 bahasa kasih. Tapi tanya Tuhan, bahasa kasih apa? Contoh gini, waktu kita kunjungi anggota, ya, sama Pak Arianto kita doa. Kemudian Tuhan, saya mesti bawa apa ya? Apakah Tuhan kasih hikmat? Anggur hitam. Tahu nggak? Itu
menggunakan 5 bahasa kasih. Pernah saya datang itu penderita kanker, saya nggak bawa apa-apa. Seorang ibu tergorok badannya sudah kurus sekali, yang kunjungin itu di depan pintu jauh sekali. Ya, kalau saya kan enggak, karena saya sudah pernah mengalami seperti itu. Jadi tahu nggak apa yang terjadi? Hati kecil saya bilang, cium dia. Baunya nggak nyaman. Saya izin, saya cium ibu ya, boleh. Saya peluk dia, saya cium dia. Tahu nggak dia bilang apa? Baru kali ini saya merasa jadi manusia. Itu seperti itu. 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih itu apa? Kalau saya lupa, mohon maaf ya. Sentuhan, tapi izin, ya izin, sentuhan. Kemudian perkataan, kata-kata, ya. Kemudian hadiah, waktu berkualitas. Yang kelima, pelayanan. Mau apa rumah sakit, mau makanan sehat, saya kirimin dia tiap pagi ya. Itu sangat menolong gitu, ya. Nah, itu membantu seperti itu. Dan jangan kepo, kamu sakit apa? Kanker sakit kemana? Gitu. Terus apa terjadi? Ya jadi nggak usah banyak-banyak kepo. Dia nggak mau cerita, nggak usah tanya gitu. Senyaman dia aja. Dan jangan jadi dokter-dokteran. Tahu nggak? Minum ini sembuh. Wah, kalau dia mati dicari mungkin. Jangan dokter-dokteran ya. Itu seperti itu. Ibu menjawab nggak? Menjawab ya. Komunitas kami namanya IC3 Filia. Dulu kita ada pertemuan tiap bulan. Tapi Filia ini salah single parent. IC3 ya. Kita pertemuan, kita juga ada counseling buat terminal illness. Jadi pelayanan kita semuanya gratis. Juga untuk masuk ke rumah sakit yang mau pengobatan, semua pelayanan kita itu free. Ya, karena apa namanya? Itu membantu lah ya. Tadi ada satu lagi pertanyaan. Jangan lupa abis ini kita foto ya. Cipik gitu. Buat saya kenang-kenangan. Boleh minta. Oh iya, alamat atau kontak atau Itu tolong boleh nggak di paling akhir itu ada nomornya handphone saya tuh. Ya. Hari berapa sekali? Dicatat aja ya nomornya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Tadi ibu katanya siapa? Lala. Ibu Lala. Silakan ibu. Siapa yang mau tanya tadi? Oh, yang Ibu Lisa. Ibu Lisa. Semoga jawabannya bisa menolong ya. Saya ini menderita kanker baru selama 7 bulan. Pada saat saya sebelum menderita, saya ini sebenarnya seorang olahragawan yang cukup handal ya. Cukup handal karena tiap minggu saya mesti lari sampai satu kali lari 5 kilo 4,8. Sehingga pada saat saya profesinya seorang fotografer. Seringkali orang lihat saya, kok jenuh banget kok masih muda, seperti itu. Tapi ketika saya menyatakan dengan dokter, dok, ini tes saya kok kemana dok ya, sama dok ini paham. MRI dong, gitu. Ketika di MRI itu ada timbul semacam tulang ekor yang hitam. Dan tulang ekor hitam, ketika saya mau berbatu pena, mau kontrol general check up ke pena, itu saya bersangka sekalian. Dan saat itu memang hampir saya terkena halilintar, saya katakan. Dia katakan bahwa kamu ini kanker medium, Pak. Saya nangis terus. Saya ke mall dari saya duduk nangis. Saya di tempat itu juga dari saya nangis terus. Nervous, depresi banget ya. Kenapa kok Tuhan bisa kasih saya seperti ini? Kadang saya di
tidak terima ya, karena saya aktivis yang bekerja gereja, melayani Tuhan. Pokoknya dari sekolah minggu Tuhan, melayani kok sampai saya ini masih gini. Nah, yang saya tanyakan pada malam ini, depresi dan nervous itu yang sangat mengganggu saya. Kesakitan itu sangat mengganggu saya. Kadang semalam saya tidak bisa tidur. Dan kalau saya keluar untuk supaya tidak depresi ya, saya keluar ke lapangan yang pernah saya lalui sambil berlari, itu pun juga mengalami depresi berat. Menangis saya di atas sepeda motor. Akhirnya saya kayak gini, kocok-kocok bisa lari kaki. Itu yang saya pertemukan. Terus kedua, dalam kesakitan itu saya dikasih obat nyeri ya, obat nyeri. Itu apakah boleh obat nyeri itu saya minum sampai selama 7 bulan ini? Kadang saya takut minum sekali terus aduh coba kita bukan main. Saya pertahankan sampai besok pagi ya, jadi 1 hari 1. Itu pertanyaan saya, bisakah minum obat nyeri itu sehingga 2 kali? Apa itu efeknya tidak mengganggu pada ginjal yang sering timbul? Nah, caranya bagaimana mengurangi kesakitan itu? Yang ketiga ya, mengurangi caranya bagaimana untuk mengurangi sakit itu ya. Nah, itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan dia. Tidak gampang ya menghadapi itu. Kebetulan saya juga alami depresi karena dulu aktif kemana-mana. Sekarang hanya bisa duduk di kursi roda ya, dan vonis dokter itu nggak gampang. Jadi nggak apa-apa Pak. Depresi itu manusiawi kok. Nangis ya nggak apa-apa. Keluarkan aja. Jangan dipendam, jangan ditahan. Bisa gila kita. Keluarin aja. Tapi dalam keadaan begitu, ngobrolnya kepada satu pribadi yang hidup, yaitu Tuhan, Yesus Kristus. Ngobrol sama dia. Ya, waktu kita depresi, ini otak kita tuh nggak bisa narik tubuhnya mau depresi. Kita udah wajar ngomong, pikiran kita nggak bisa. Ya, kenapa? Kita di dalam tahap itu. Jadi sedih. Nah, kalau itu sangat mengganggu, boleh ketemu psikiater untuk bantuan obat, nggak apa-apa, ya. Atau ketemu psikolog, konselor untuk bantu, itu juga boleh. Jadi jangan depresi itu membuat kita menutup diri. Tadi cara Bapak bagus, pergi ke lapangan, nggak apa-apa, ya. Kita perlu juga jalan di alam, ya, menghirup udara, nggak apa-apa. Cara Tuhan itu menghibur kita macam-macam. Tapi itu manusiawi. Berapa lama Bu Erika depresi? Nggak ada. Kita ini manusia, nggak boleh dikasih target. Ya, jalanin aja. Saya kemarin kena diabetes ini 1 bulan sedepresi. Nangis terus. Berdiri takut nangis terus. Itu jahat tuh kan. Ya udah apa-apa. Emang kenapa? Saya masih makan nasi kok. Bener gak sih jawabannya? Jadi nggak apa-apa mau nangis. Bapak dari 5 bahasa kasih itu mana yang Bapak lebih cocok? Sentuhan, hadiah, waktu berkualitas, pelayanan, apa? Atau kebersamaan atau perkataan? Yang mana Pak? Waktu yang Bapak nyaman nggak kalau ada orang di samping nemenin? Nggak usah tanya ngomong. Nggak apa-apa kan? Berarti bukan kata-kata. Waktu berkualitas. Boleh nggak saya izin? Ya, izin. Yuk, atur waktu ya bapak-bapak. Duduk di samping bapak ini. Ya nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Palingan, yuk kita main catur. Gitu aja nggak usah. Temenin aja. Itu mahal. Ya. Mau nggak, berani nggak bapak-bapak jadi caregiver, dampingin, ya? Karena bapak ini butuh teman, waktu yang berkualitas. Sekedar duduk sama-sama itu udah menyembuhkan loh, setidaknya. Ya,
saya kopi itu boleh tidak untuk kanker ya. Seringkali enggak. Terus kedua selama saya menderita ini, tubuh saya ini turunnya drastis banget. Drastis banget. Kurus banget. Padahal saya kalau pakai celana gitu, udah lorongnya segini lah. Saya sakit ya, akhirnya keluar air mata. Iya, betul. Gini ya, saya. Terus ada pertanyaan lagi. Apakah ada minuman yang bisa mengumpulkan badan? Bapak bisa minum susu? Ada susu cancer. Galak suka nggak? Sudahlah, mau membuka punya urus yang penting. Siapa yang mau jadwalin? Ayo sedikit, setengah jam aja. Bapak-bapak ketemu, ya. Ayo rolling, ajak duduk bersama. Itu penting. Nah, sekarang tentang obat painkiller. Nggak apa-apa, minum aja Pak. Kalau dokter kasih sesuai sarannya, terus apakah merusak ginjal? Kalau kita minum sesuai petunjuk dokter, it's okay. Justru yang merusak ginjal itu waktu kita menahan sakit, ya, nggak minum obat itu malah merusak ginjal. Jadi ya nggak apa-apa. Aduh Pak, sakitnya nggak enak, ampun. Nah, maka itu ada satu namanya pengobatan paliatif dari sisi medis. Paliatif itu adalah pendamping diajarin. Ya itu udah kasusnya berat ya, yang dokter sudah nggak bisa tanganin. Ya sudah nggak bisa tanganin, pengobatan sudah nggak bisa. Itu disebut paliatif. Jadi pengobatannya di rumah. Kadang-kadang pasien kanker yang sudah menjelang ajal, dia lebih suka bukan di ICU. Dia pengen meninggal di rumah bersama keluarga, bukan meninggal dalam kesepian di ICU. Betul kan? Bersama keluarga, bersama anak, gitu. Jadi, iya benar. Dan kita bisa ketemu dia. Dan percaya deh, waktu kita ngobrol dan melepaskan dia pulang, dia akan bilang, izinkan aku ya pergi. Ya, Pak, izinkan aku pergi. Aku minta maaf ya, Mama minta maaf juga, Pak. Aku minta maaf ya, Sino. Aku juga minta maaf ya. Terus dia pulang. Itu indah sekali. Ya, indah sekali. Jadi it's okay, gak apa-apa. Ayo, tekad, laki-laki, mau nemenin? Katanya bagi ikut Kristus, murid Tuhan, satu tubuh, ya, yang satu terluka. Kanker tidak menular. Sekali lagi, kanker tidak menular. Ya, tularkan semangat. Temenin, minum kopi berdua. Ya, ngobrol catur, main catur berdua, gitu. Ya, oke? Iya. Ada lagi mau tanya? Mungkin saya mau nanya, ini mungkin hampir sama dengan yang lain juga. Jadi ayah saya 2018 menderita kanker otak. Jadi berita ini benar mengejutkan. Jadi sekeluarga itu nggak tahu kita harus ngapain. Pada waktu itu kita cuma mengambil jalan medis saja sambil berdoa mengharap mujizat. Tapi papi diambil Tuhan. Yang saya tanyakan itu mami memutuskan untuk nggak ngasih tahu itu penyakitnya ke papi. Itu bagaimana Pak? Kita harusnya ngasih tahu apa enggak? Ya, ini memang dilema ya. Kasih tahu apa enggak? Sehingga ketika papi nggak ada bisa muncul penyesalan dari caregiver gitu ya. Kenapa dulu gua nggak kasih tahu gitu kan? Kembali lagi itu pilihan. Pasti punya pertimbangan. Jadi mau kasih tahu mau nggak kasih tahu ya nggak apa-apa. Semua baik kok. Karena tujuannya kan supaya nggak shock, ya kan penderitaannya kan. Jadi nggak apa-apa sih menurut saya. Kecuali saya harus kasih tahu. Dokter bilang gini, hidupku tidak begitu hari ini. Kamu tahu kamu sakit keras? Tahu dok. Berani lagi. Kamu tuh kritis. Kamu tahu kamu kritis. Jadi saya pulang perkataan dokter. Kamu kalau diomongin gitu shock nggak? Shock ya? Saya mesti digituin supaya saya tahu diri. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan ada penyesalan, ya. Jangan menyesal. It's okay, nggak apa-apa. Ada lagi mau tanya?
Ya, tanya lagi Ibu. Masalah makanan. Orang sakit kanker itu kan tubuhnya kan cenderungnya kan tambah kurus. Terus apalagi kalau dia minum obat kemo atau mungkin kemo diinfus atau apa, itu kan semakin tidak kuat badannya. Terus kalau dia tidak makan makanan yang bergizi, kan tidak ada tenaganya, tidak ada kekuatannya. Tapi kalau dia dikasih makan makanan yang enak-enak, katakanlah itu, ya sehat gitu ya, Nah, katanya kankernya juga ikut makan, jadi tidak sembuh-sembuh. Nah, itu baiknya gimana? Kalau tidak dikasih makan kan dia nggak kurus, dan kalau minum obat kan mati lama-lama. Ya. Gitu. Saya bisa jawab. Pada waktu orang menjalani kemoterapi, ya kemo nih, keras nih obatnya. Makannya perlu nggak dijaga? Makan harus begini. Makan aja Pak. Menghadapi obat kemo tajam, keras tuh. Dia makan paling berapa banyak sih? Ya, aku pengen makan nasi padang, makan saja. Ya, saya pengen makan ayam goreng, makan aja. Habis itu tubuhnya hadapi lagi kanker. Itu ya, hadapi pengobatan. Itu kalau saya. Kenapa? Pada waktu saya pengobatan, muka saya pucat. Yang saya dikasih makan yang saya gak doyan. Dibikin caregiver saya karena takut kan. Dan muka saya pucat, tangan saya putih. Dan hampir ini, drop. Ya. Begitu ditim daging saya makan, merah. Langsung semangat hidup. Karena saya dihadapi pengobatan gitu. Nanti kalau sudah nggak pengobatan, ya boleh deh sadar. Sekarang lagi ngadepin gitu ya, jadi okay, nggak apa-apa gitu. Kalau saya bilang kenapa? Karena lagi menghadapi berat sekali pengobatan ya. Nah, saya ada kasus gini. Ada gini ya, kalau menderita kanker yang saya tahu berat sekali, waktu ngobrol kemarin kan ada yang dia bilang gini, saya pengen makan rujak cingur Bu Erika, pengen rujak cingur, betul. Orang kan bilang nanti kalau sembuh kita makan, enggak. Sekarang saya cari kamu tinggal di mana? Sidoarjo. Oke, itu saya kirim gojek. Saya cari rujak cingur yang terenak di Surabaya, beneran. Ya itu harganya lumayan mahal ya. Cari, kirim, tahu nggak? Sampai di rumahnya rujak cingur dia drop, dibawa ke UGD. Rujak cingurnya dibawa ke UGD sama dia. Dan dia belum makan. Malamnya dia meninggal dunia. Ya, itu. Dan rujak cingurnya masih di situ. Tapi kalau makan rujak itu hidup dia kan? Dia udah nggak bisa makan ya. Jadi it's okay ya. Justru orang menangis karena banyak dilarang orang menangis terus. It's okay, jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalau itu siapa tahu membangkitkan semangat dia ya. It's okay. Jadi kalau permintaan penderita kanker tuh umumnya saya wujudkan. Dia nggak minta macam-macam kok. Saya minta mobil mewah, itu nggak sehat. Nggak mungkin ya. Dia pasti minta hal-hal yang kecil. Saya pengen dipeluk Bu Erika. Saya di bahasa kasihnya bukan pelukan. Makanya anak-anak saya jarang peluk. Kaku. Peluk itu kayak Pak Ari kalau bahasa kasihnya kan pelukannya suka peluk. Saya kaku betul karena nggak biasa. Tapi karena kanker peluk sudah gitu ya. Kecuali laki-laki. Gitu. Ya nggak apa-apa juga lah. Ada pasien kanker, kena kanker prostat laki-laki. Bertemu saya, dia pegang tangan saya, gak lepas loh, malu. Sampai itu orangnya datang, itu istrinya, ini bukan. Makanya jangan cemburu-cemburuan, ini lagi sakit ya. Gak mau lepas loh, saya mau pulang gak dikasih, dia marah. Dan saya tahu ini sebentar lagi dia pulang. Gitu. Jadi itu pegangan tangan yang terakhir. Itu ya Pak. Oke, ada yang tanya lagi? Kita foto. Nah, sekarang saya mau ajarin sadari. Jangan rekam dong Pak. Nanti dibilang pornografi lagi. Ya bapak-bapak tutup mata aja ya. Atau bapak-bapak istrinya lah, jangan lihat saya ya. Nah, untuk sadari.
ya. Itu biasanya dilakukan 7 hari sampai 10 hari di awal menstruasi. Kecuali yang kalau menopause gimana? Lakukan setiap tanggal 1 aja di awal bulan. Ya, caranya tangan kanan diangkat, tangan kiri atau kanan diangkat, hadap cermin, dilihat. Waktu diangkat, dia ketarik atau dia masih tinggal payudaranya. Ya, kemudian taruh begini, diraba, ditekan, diraba, ada benjolannya. Ya, puter, dia diraba dari ke dalam, diraba, ada benjolannya. Lihat juga daerah puting. Kalau dia mengkerucut seperti jeruk yang kering, curigain. Ada benjolan. Nah, benjolan itu harus dilihat. Dia gerak nggak? Kalau dia gerak, itu bukan kanker. Tapi kalau dia diem di situ, itu kanker. Dan rasanya gatal, nggak sakit, gatal. Ya, dan itu harus cepat periksa. Seperti itu. Dan paling bagus sih sama suami. Jadi suami di belakang, istri di depan, ya, dibantu, dilihat ada nggak benjolan. Itu harus dilakukan tiap bulan. Saya ini menyusui anak 2 tahun, katanya nggak kena kanker payudara, tapi saya kena juga. Ya, ini operasinya panjang dan saya sudah nggak ada. Gitu ya, jadi oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya paling janji di khotbah itu terapi mengasihi diri, ya, saya mau ajarin. Itu juga jangan ditayangkan, ya. Terapi mengasihi diri. Itu kemarin waktu saya opnam, nyeri sekali perut saya mau minta painkiller, tapi tengah malam susah cari dokter. Ya, ada di opnam rumah sakit. Tahu nggak, tangan saya kan bengkak, karena cuma kanan doang, kiri udah nggak bisa, kena ukur, tensi, ambil darah udah nggak bisa. Ini semua bebannya ke kiri. Itu sakit, nggak bisa tidur. Saya lakukan terapi kepada diri sendiri. Gimana caranya? Kita itu kadang-kadang seringkali tidak menyayangi diri. Kita terlalu obsesi, ambisi. Kita lupa diri kita juga perlu disayangi. Ya, tubuh kita ini udah banyak terluka, ngikutin kita yang gak ada berhentinya kerja. Sekarang tubuh kita butuh diri kita yang menyayangi. Menyayangi tubuh, menyayangi diri itu bukan egoisme, tapi itu bentuk kita menghargai ciptaan Tuhan. Caranya bagaimana? Peluk diri. Yuk, tangannya dibuka, peluk diri. Peluk sampai rasa sayangnya keluar. Terus diusap. Waktu nyeri sakit, saya bilang, gak apa-apa, maafin saya ya, maafin saya ya Tuhan. Kamu udah ikut saya setengah mati, kamu kasih sakit, maafin saya ya. Gak apa-apa, semua akan baik-baik. Percaya deh, nyerinya hilang loh. Bingung, dokter bener gitu ketawa, suster juga ketawa. Ya biarin, saya juga ketawa karena saya gak nyeri lagi. Pagi nyeri lagi, cuma malam bisa tidur. Jadi peluk diri. Ya. Kadang sambil jalan itu ya di taman, saya juga jalan sambil peluk diri. Ya, terima kasih ya Tuhan, kamu nemenin aku sejauh ini. Ya, ikut saya sejauh ini. Maafin aku ya. Kamu terluka, kamu jadi susah, gitu ya. Maafin aku. Bisa nangis-nangis, nggak apa-apa. Ya, bisa terapinya. Itu seperti itu. Oke, ada lagi tanya, kita foto yuk. Siapa yang mau fotoin? Fotonya dari sono ya, kita duduk sini ya. Siapa yang fotoin? Sudah cukup ya? Oh, Sebentar Pak. Pak Pendeta mana Pak Pendeta? Oh, agak maju. Nanti foto di-share ya dari teman-teman. Oh, teman-teman di belakang itu ada buku-buku. Teman-teman bisa membeli dan bisa membagikan kepada siapa yang butuh. Ada satu buku pena Erika, saya nggak tahu apa sih ada nggak? Itu pena Erika itu adalah tulisan penyintas kanker. Ya, bagaimana menghadapi orang kanker dan mempersiapkan kematian. Itu ada. Itu bagus-bagus ya. Sudah cukup ya. Sebelum foto kita foto dulu. Sekali lagi kami atas nama BCS Masing mengucapkan
Ya, setelah ini kita mau foto bersama dengan Bu Erika. Dan jangan lupa himbauan dari beliau, ada beberapa buku yang sangat menginspirasi bagi penyintas, pendamping atau apapun bisa perhatikan. Dan sambil bersantai ria, disediakan snack. Nanti kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol privasi dengan Ibu Erika, Pak Haryanto, bisa berbagi pengalaman dan sebagainya. Dan jangan lupa IC3 juga menyediakan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan pendanaan yayasan ini. Ada amplop di belakang, bisa saudara berpartisipasi di sana. Ya, itu yang bisa disampaikan. Kemudian, oke, kita akhiri dulu pertemuan kita, lalu kita bersantai ria sambil menikmati snack yang disediakan. Mohon Ingkus untuk tutup dalam doa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh yang Kau berikan kepada kami. Dan kadang-kala tubuh ini menjadi lemah dan memang pada akhirnya akan mengalami penurunan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami kekuatan secara jiwa dan roh, dan kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh ini kepada Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan sakit kanker maupun yang lainnya. Tuhan, berilah hikmat-Mu, bagaimana Engkau sendiri yang menuntun melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus, melalui perjumpaan dengan para orang beriman, dan melalui cara-cara yang lain seperti melihat alam yang indah dan melihat bunga-bunga yang cantik ataupun langit yang cerah, dan semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk memberi kami pengharapan. Kami mau mengasihi tubuh kami walaupun ada kelemahan di dalamnya. Kami membawanya kepada Tuhan. Suatu saat nanti kami percaya bahwa akan ada tubuh kebangkitan, di mana tidak ada satupun sakit penyakit yang akan ada, karena Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan akan mengalami kebangkitan yang kekal sampai kami boleh memasuki panggilan terakhir dalam hidup kami. Kami mau memaknai hidup ini dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berkati Pendeta Erika dan Pendeta Haryanto yang melayani para penyintas kanker melalui yayasan IC3-nya. Dan berkati kiprah dua hamba-Mu ini yang sudah pergi kemana-mana, menghibur banyak orang, mempersiapkan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan yang berat untuk siap menghadapi risiko yang terakhir. Pada akhirnya kami berdoa supaya kami menemukan orientasi yang baru di dalam hidup kami. Orientasi bahwa kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan, kami dipeluk oleh Tuhan, kami didekat oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya semuanya ini karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kami menyerahkan pertemuan malam hari ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga perjalanan kami, mengantar kami sampai ke rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.